Hai guys, perkenalkan nama aku Beatricia Reski Pasaribu dengan NIM C2401241022. Berasal dari kelompok 6 mata kuliah Biologi Perikanan. Nah, kali ini akan mereview terkait makanan ikan, terus praktikumnya, dan tujuannya apa sih aku ngelakuin praktikum ini, dan bahan-bahan yang aku gunain, serta prosedurnya gimana sih yang aku lakuin di praktikum kali ini. Nah, pertama-tama kita ke definisi makanan ikan. Nah, makanan itu berfungsi bagi pertumbuhan ikan serta pertumbuhan sel organismenya. Nah, makanan ikan itu organisme, bahan atau zat yang dimanfaatkan oleh ikan untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Nah, di dalam makanan ikan ada istilah feeding habit atau kebiasaan makanan. Nah, feeding habit itu adalah tingkah laku ikan saat mendapat dan mencari makanan. Nah, di analisis makanan ikan ini kita melakukan pengamatan di isi dari usus dan lambung yang kita amati. Serta ada jenis ikan yang mencari makanan selama 24 jam yang disebut dengan feeding periodicity, dan juga ada jenis ikan yang mencari makanan pada saat-saat tertentu saja. Oke, kita lanjut ke tujuan praktikum kali ini, yaitu tujuan praktikum kali ini adalah mengetahui jenis-jenis organisme apa saja yang menjadi makanan ikan dan mengetahui waktu-waktu aktif dari makanan ikan. Oke, kita lanjut ke alat dan bahan yang aku gunain di praktikum kali ini. Yang pertama, yang paling beda dari praktikum-praktikum sebelumnya adalah sampel usus dan lambung yang telah diawetkan dan diberi formalin. Nah, nantinya si sampel usus dan lambung ini kita akan krok isinya. Yang isinya itu ntar kita bakal amati di mikroskop. Serta ada juga kaca preparat dan cover glass itu sebagai media yang bakal kita amati di mikroskop. Dan juga ada mikroskop untuk kita mengetahui organisme apa saja yang terdapat di dalam isi usus dan lambung tersebut. Juga ada kamera digital untuk mendokumentasikan laporan ataupun gambar yang bakal kita cantumin di laporan nantinya. Terus juga ada trash bag, itu untuk tempat sampah sisa praktikum yang kita lakuin. Dan juga ada cawan Petri itu sebagai media usus dan lambungnya untuk kita buaikan, dan juga ada tisu untuk mengeringkan atau membersihkan si sampelnya tersebut. Dan juga ada timbangan digital itu untuk menimbang usus dan lambung yang kita amati. Dan juga ada alat dan bedah untuk sebagai alat untuk kita memburaikan ataupun memotong, nantinya memisahkan si usus dan lambung yang kita amati. Nah, kita lanjut ke prosedur yang aku lakuin. Gimana sih caranya untuk melakukan analisis makanan ikan ini? Nah, pertama-tama kita ambil si sampel dari usus dan lambung tersebut dari botol sampel. Nah, kita keringkan menggunakan tisu. Terus kita timbang berat dari si usus dan lambung tersebut. Karena usus dan lambung itu berbarengan ya, tidak terpisahkan, berarti kita menimbang usus dan lambungnya. Terus setelah kita timbang si usus dan lambungnya, kita masukin si usus dan lambungnya itu ke dalam gelas ukur yang berisi Aquades, dan kita catat berapa volume dan dari usus dan lambungnya. Terus itu sebagai volume 1, volume awal, kita catat di sheet pribadi yang tersedia. Terus kita keruk isinya, isi dari usus dan lambung itu kita keruk isinya. Lalu setelah dikeruk isinya, dikeluarkan isinya, kita ukur lagi menggunakan gelas ukur berapa pengurangan volume dari si lambung dan usus tersebut. Setelah kita catat perubahan yang terjadi, dan setelah kita sudah dapat isinya, isinya kita buraikan. Isi dari usus dan lambung tersebut kita buraikan menggunakan Aquades pada kaca preparat. Setelah kita buraikan, lalu kita pindahkan ke kaca preparat dan cover glass yang bakal kita amati di mikroskop. Selanjutnya
Setelah diburaikan, kita ambil ke kaca preparat dan diamati di mikroskop. Diamati di mikroskop menggunakan perbesaran 10 kali. Dan kita identifikasi melalui mikroskop itu organisme apa saja sih yang ada di isi dari usus dan lambung tersebut gitu. Dan kita catat ada berapa organisme yang terdapat di situ, berapa jumlahnya, dan lain-lainnya yang bakal kita amati, yang bakal kita analisis nanti datanya di kemudian hari. Nah, sekian dari micro teaching praktikum biologi perikanan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekian dan terima kasih. Bye-bye.